أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. Sejarah itu kan berkenaan dengan tokoh-tokoh ya, yang paling berpengaruh di dunia, minimal di negeri kita. Tokoh-tokoh itu kan dengan karakter heroiknya itu kan cukup menarik buat saya untuk divisualkan. Saya lepas dari SMA tahun 78-79. Dulu kan ada perpanjangan itu ya. Awal perpanjangan itu saya di SMA. Kemudian saya dengan teman saya ke Jakarta untuk mencoba ikut ujian tes masuk di LPKJ itu. Kita dari kampung tentu saja milih jurusan yang paling murah, yaitu jurusan teater. Kebetulan teman saya nggak lolos, saya yang lolos. Tapi ternyata saku saya nggak lolos. Saya hanya bertahan 1 tahun. Saya seangkatan dengan Matias Mucus, Eeng, Herdin, Sigit, Agus, dan lain-lain. Kemudian ketika saya berhenti dari kuliah itu, ternyata ketertarikan saya dengan dunia seni itu sudah terlanjur kuat. Akhirnya saya harus memilih kira-kira disiplin seni apa ya yang bisa menjawab ekspresi saya ini. Maka saya pilihlah seni lukis. Seni lukis tidak harus saya kerjakan di Jakarta kan. Seni lukis tidak harus dikerjakan secara tim kan? Sebuah aktivitas seni yang bisa dilakukan secara personal yaitu seni lukis. Karena itu saya yakin saya mampu melakukan itu. Maka selanjutnya saya belajar keras. Saya bikin sketsa setiap hari, belajar keras. Sampai pada suatu saat teman saya nggak lolos tadi itu datang ke Jakarta, kangen saya, melihat karya saya terkejut. Loh, kamu kok bisa menggambar? Akhirnya saya dikenalkan dengan saudaranya yang seorang pelukis poster. Saya diajak ke studio Amica namanya ya, milik Cina, studio poster film. Pada tahun itu saya belajar di sana. Ketertarikan saya terhadap seni itu cukup besar, sehingga di dalam studio poster itu saya nggak melulu mengerjakan poster saja dari pagi sampai malam, tapi saya ambil waktu, saya sisakan waktu, saya luangkan waktu untuk membaca artikel-artikel kesenian dan diskusi dengan teman-teman yang saya anggap layak lah untuk diskusi. Artinya sama-sama sama-sama terpanggil untuk berkesenian.
pada saat itu belum banyak kita, bahkan tidak ada ya, belum ada kita temukan media-media yang berwarna, koran yang berwarna, majalah yang berwarna, tidak ada, semua hitam putih. Nah, saya belajar seni lukis, pengetahuan saya tentang seni lukis saya peroleh dari majalah Horizon, majalah sastra yang pada saat itu juga masih hitam putih. Di sana ada artikel tentang Avandi, Sujoyono, Blanco, Picasso, pelukis-pelukis dunia, dan sebagian besar itu yang ditulis ya autobiografi. Tapi pengetahuan tentang kesenian agak sedikit. Tapi alhamdulillah itu cukup membantu saya untuk membuka pikiran saya, apa sih seni lukis itu. Nama saya Sri Suhartati, istri dari Pak Badri. Untuk kesehariannya saya sebagai ibu rumah tangga. Sore ada kegiatan ngajar anak-anak ngaji. Terkait TPQ, dulu kita itu kan pendatang di sini, bukan asli orang sini, kan pendatang. Terus namanya Pak Haji Karlan itu mendirikan TPQ. Terus kebetulan anak-anak saya kan ngaji di situ. Anak saya ngaji di situ, akhirnya muridnya kok tambah banyak. Akhirnya Pak Badri terjun ikut ngajar di TPQ situ. Terus muridnya terlalu banyak, akhirnya dibawa ke TK Aisyah. Sampai sempat 100 lebih muridnya. Terus akhirnya gurunya berkurang, akhirnya sama Pak Badri, ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya saya ikut ngajar. Dulunya enggak, karena saya merasa masih belum belum layak lah untuk ngajar. Sekarang alhamdulillah masih sedikit-sedikit, tapi kalau untuk pegang Al-Quran saya masih, jadi kemungkinan dasar itu aja yang saya pegang. Dan TPQ ini di sini paling murah, satu bulannya cuma 5.000. Karena Pak Badri bisa cari donatur di luar. Jadi untuk biaya untuk bisaronya guru-guru itu dari donatur. Bapak itu kadang suka marah, kadang suka bercanda. Apalagi kalau lagi sakit itu benar-benar nggak bisa diganggu. Kalau kerja kalau melukis kadang cuman malam aja. Kalau udah pagi itu udah nggak bisa, soalnya katanya cahayanya udah tidak bagus. Aku bangga pada Bapak itu saat Bapak dikenal banyak orang, lukisannya yang bagus dan unik itu menginspirasi banyak orang. Terus ketika berdakwah juga menginspirasi banyak orang. Nah, tuh keseharian Bapak di rumah itu biasanya kalau pagi itu main biola atau enggak karaoke buat mengisi kesenggangan. Terus kalau siang kayak kurang tahu, soalnya saya udah ke sekolah. Kalau sore lanjut gambar sambil nemenin temennya Bapak yang nungguin istrinya ngajar ngaji. Terus baru malam banget itu gambar lagi sampai subuh biasanya. Nah, sekarang jumlah pelukis di Pasuruan ini 100 lebih dari 200 lah. Nah, kemudian pada saat-saat terakhir itu saya mulai lebih konsen kepada pembentukan sebuah komunitas. Maka saya cari teman-teman. Nah, ternyata di Pasuruan Timur itu tanpa saya sengaja saya hadir di sebuah komunitas namanya Kuaspadis. Dari perkenalan saya dengan Kuaspadis ini, akhirnya saya putuskan saya nggak perlu bikin komunitas. Ini sudah ada komunitas. Saya nimbrung aja, kan nggak ada masalah. Kita belajar bersama. Kemudian saya tawarkan gimana kalau base camp di rumah saya saja. Alhamdulillah adik-adik berkenan.
Di Kuaspatis itu pengetahuan saya itu event yang paling besar. Saya kira ketika berkolaborasi dengan komunitas Pawitra, itu baru baru ada event, baru bisa menggelar event terbesar, event yang skala besar lah. Di antaranya itu Derik. Sosok Pak Badri di Kuaspatis itu sangat berperan sekali menurut saya. Dan dia menjadi, istilahnya menjadi tetua, ya, menjadi orang tua di komunitas Kuaspatis itu, sekaligus pembimbing. Itu sih menurut saya. Ya. Proses visualisasi Yai Dahlan Tira di Tosari Pasuruan itu lumayan agak sulit, karena Yai Dahlan itu kan tokoh lama, tokoh tempo dulu, sehingga tidak banyak foto yang bisa kita dapatkan. Saya hanya dapat foto dengan pose-pose yang formal, ya. Kemudian saya ambil wajahnya aja, sama saya perkirakan ketinggiannya, kurus gemuknya. Nah, kemudian saya mencari model yang bisa mewakili standar itu. Yang saya dapatkan dari pencarian saya itu hanya 3 foto yang berkaitan dengan Yai Dahlan Tira di Tosari. Pertama, Yai Dahlan sendiri. Yang kedua, sahabat beliau dari Jogja. Kemudian Pak Lurah Tosari yang membackup Yai Dahlan selama di Tosari. Saya mencoba dengan foto-foto lama itu, saya tambah dengan suasana Tosari yang sekarang karakter orang-orang Tosari, orang-orang Tengger sampai sekarang itu hampir tidak berubah. Ya. Orang Tosari itu selalu pakai sarung ini untuk gemul-gemul karena daerah dingin ya, untuk berselimut ini. Kemudian ada masukan dari Pak Haidar Nasir itu, kenapa nggak dimasukkan tokoh misionaris itu? Oh iya, karena saya masukkan itu tokoh Belanda misionaris, wajahnya ngarang aja ya. Saya rasa misionaris wajahnya ya begitu-gitu aja. Ya, saya hanya melukis saja, ya kan? Tidak ada yang lain. Melukis itu kan sebuah ekspresi, ya. Apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan saya itu yang saya ungkapkan dalam bentuk lukisan. Saya tidak nyeleneh-nyeleneh, ya kan? Yai Dahlan, Yai Hasyim Asy'ari dan lain-lain itu sesuatu yang bukan di luar diri saya. Mereka ada di dalam pemikiran dan rasa saya. Jadi itu yang saya ungkapkan. Nah, kalau itu kemudian dimanai punya nilai dakwah, saya rasa ya monggo kerso. Artinya saya tidak sengaja mengkonsep sebuah karya yang bermisi dakwah. Semua itu keseharian saya. Kalau saya ingin karya saya memiliki suasana itu, nuansa itu, maka yang harus dibenahi bukan di karya, melainkan di dalam diri saya, dalam perilaku saya. Kalau saya ingin aman, jiwa saya kelihatan seperti positif-positif saja, baik-baik saja, ya saya harus bekerja keras untuk membenahi pribadi saya rasa itu. Jadi nggak bisa saya memisahkan antara ini pas lagi menjadi pelukis, ini pas lagi menjadi dai dan sebagainya. Enggak, dan saya bukan dai memang. Saya rasa itu. Saya respect banget ya. Saya kagum banget, saya ngefan banget. Saya terpengaruh banget kepada 2 tokoh agama, ya kan? Yang satu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya banyak membaca tentang riwayat beliau berdua.
Kemudian beliau berdua masing-masing punya gerbong yang sedikit agak berbeda satu sama lain. Nah, kebetulan saya diberi rezeki oleh Allah SWT berupa talenta untuk bisa melukis, bisa memvisualkan kedua tokoh tersebut. Saya punya keinginan yang besar untuk memvisualkan dua tokoh tersebut secara lebih dalam, secara lebih rinci, sehingga publik bisa mengenal keberadaan sekaligus pemikiran-pemikiran dari dua tokoh tersebut. Siapa tahu, ya kan, barangkali dengan dua lukisan saya yang berkaitan dengan dua tokoh tersebut bisa sedikit menjembatani sedikit perbedaan tadi. Sekali lagi, sedikit perbedaan.